Halo guys, selamat datang di channel saya, Big Brother Trader. Nah, di video kali ini saya akan men-sharing bagaimana menggunakan garis trend untuk menentukan sebuah trend di sebuah market. Nah, sebelum saya mulai, seperti biasa, mohon dukungan teman-teman untuk tetap mensupport channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen jika ada yang tidak mengerti. Nah, oke, kita langsung saja. Garis trend itu bisa kita dapatkan di sini. Tinggal kita klik. Nah, di sini ada beberapa dari garis horizontal, vertikal, garis trend, sorot, Fibonacci level, dan Fibonacci fan. Yang sering saya pakai itu adalah garis horizontal, garis trend. Mungkin itu dua yang sering pakai. Mungkin untuk next time ada request membuat bertrading menggunakan Fibonacci level. Nanti mungkin untuk di video selanjutnya saya akan coba men-sharing bagaimana menggunakan Fibonacci level. Nah, untuk kali ini saya akan men-sharing bagaimana cara bertrading menggunakan garis trend. Nah, sebelum kita menggunakan garis trend, kita harus menentukan arah sebuah market. Itu sedang kuat naik atau kuat turun. Nah, garis trend ini biasa dipakai untuk di market yang sedang uptrend ataupun downtrend. Tidak bisa dipakai di market yang sedang sideways. Nah, kita coba cari market, contohnya Audi NZD. Nah, ini adalah market yang sedang uptrend. Dia lagi kuat naik. Kita pantau dulu 5 menitnya. Kemungkinan dia sudah akan turun ini, guys. Nah, ini tinggal kita pasang vertikal jadinya. Klik. Ini tinggal kita pasang garis trend. Nah, ini kita cari titik terendah dari sebuah market. Saya contohkan ini. Dan kita cari titik Nah, ini kurang lebih seperti ini kita buat. Jadi, market ini adalah lagi uptrend. Ketika dia turun dan menyentuh garis trend, kemungkinan besar dia akan naik lagi. Nah, apa yang terjadi ketika dia menembus garis trend? Maka kemungkinan besar dia akan melanjutkan ke bawah atau downtrend. Tapi yang perlu diperhatikan, terkadang market ini suka dia turun, tapi dia langsung turun. Dia ada koreksi ke atas, menyentuh garis trend lagi dan akan turun. Nah, ini saya akan menganalisa, memprediksi bahwa dia akan turun ke bawah. Mungkin saya akan open posisi 2 menit ke bawah. Nah, ini kita juga bisa pakai bantuan seperti MACD dan RSI ataupun stochastic RSI. Oke. Nah, ini adalah tampilannya. Tapi dengan begitu jadi kurang jelas ya guys ya. Saya coba hilangkan lagi dia masih nya. Nah, oke. Ini mungkin agak jelas. Nah, kita hubungkan ini di yang titik yang paling bawah. Nah, di sini kita cari titik pantulannya. Nah, oke. Seperti penjelasan saya tadi, ketika harga menembus garis trendnya, kemungkinan besar dia akan meneruskan tren ke bawah. Nah, tapi perlu diingat bahwa dia tidak akan langsung turun, tetapi kemungkinan besar dia akan koreksi sedikit, menyentuh garis trend dan akan turun. Ada juga beberapa market yang begitu dia menembus trend, maka dia akan langsung turun. Nah, jadi pada saat penembusan garis trend ini kita perlu hati-hati guys. Jangan terburu-buru langsung open posisi, karena kemungkinan besar dia bisa koreksi ke bawah, ke atas. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Kita lihat
Ini masih ada 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, dan profit. Oke. Ini adalah tadi yang Audi NZD. Profit sekali. Nah, kita coba cari market lain. Kita hapus dulu. Euro Audi. Nah, ini adalah market yang tidak boleh kita pakai garis trend karena ini sedang terjadi sideways. Kita coba lagi cari aset lain. Euro Kanada masih kurang bagus. Nah, ini bisa dikatakan sedang uptrend, tapi tidak begitu kuat. Nah, kita bisa pasang di 5 menitnya garis trend. Kita cari titik terendah. Oke. Kita lihat yang 1 menitnya. Nah, ini adalah nampak guys ya, dia sedang naik ke atas, tapi terkadang dia turun koreksi untuk menyentuh garis trend, dia naik lagi dan naiknya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah, begitu juga dengan ini, dia naik dan turun dan naik lagi lebih tinggi dari yang turun. Nah, ini bisa kita open posisi kurang lebih 3 menit ke atas. Dikonfirmasi juga dengan RSI stokastiknya sudah di bawah 2 menit saja. Oke, kita tunggu saja hasilnya. Jika misalnya loss atau dia mendekati garis trend, maka saya akan kompensasi. Kenapa saya yakin dia akan naik? Karena tadi satu, dia masih berada di atas garis trend, dan RSI stokastiknya ini juga sudah di bawah. Kita siapkan kompensasi jika misalnya kita loss. Kita pantau yang 5 menitnya. Di 5 menitnya sudah akan menyentuh garis trendnya. Masih ada 1 menit lagi. Kita tunggu saja hasilnya. Nah, ini adalah yang contoh untuk tren turun. Kita kasih garis trend. Ntar kita pantau dulu yang ini. Nah, nampak guys, sudah mulai naik. Nah, pada saat mungkin di bawah, kita boleh melakukan kompensasi. Tapi ini sepertinya bakalan bau-bau sliding. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan loss nggak apa-apa, kita tunggu saja. Ini kita open posisi lagi, up ke atas 2. Oke. Ini adalah yang downtrend ya.
Nah, bisa dilihat, sorry ini karena kita pakai handphone jadi tampilannya agak kecil. Moga-moga bisa dimengerti. Nah, ini dia masih di garis trend, maka dia akan turun terus. Ketika harga sudah menembus dan dia mantul ke atas, maka akan terjadi perubahan tren. Ini masih ada 1 menit lagi, tapi masih tipis ya. Nah, ini bisa nampak ya di sini guys ya. Kita paskan dulu. Oke. Seperti yang tadi saya bilang, ketika dia telah menembus garis trend, jadi kemungkinan besar dia akan melanjutkan menjadi trend up. Tapi dia pasti akan koreksi sedikit ke bawah, baru dia akan naik ke atas. Seperti ini, dia mulai sudah lanjut ke trend atas. Oke, masih ada 20 detik lagi. Apakah akan profit? Nah, kita juga bisa tambahkan MACD, stochastik, ataupun RSI, tergantung kita lebih suka memakai osilator yang mana. 5, 4, 3, 2, 1, dan profit. Oke. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya tentang cara menggunakan garis trend. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya dan mempraktekannya dan mendapatkan profit di akun realnya. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Semoga berguna buat teman-teman sekalian. Salam profit guys.